Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Ummu Maryam beserta masyarakat sekitar yang alhamdulillah saya kira belum kumpul, pas saya nyampe udah ramai rupanya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa kepada Allah di rumah Ahlul Bait ini adalah taman surga. Walaupun ini rumah, tapi dalam hadis dijelaskan siapa yang senang, happy, bahagia. Tadi udah wudu belum sebelum pengajian? Udahlah, mau asar juga kan? Siapa yang berwudu lalu dia ikut pengajian, maka dia sedang berada di taman-taman surga. Masya Allah. Alhamdulillah, seperti biasa kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Saya dengar di sini ada yang jemaah masjid sore kemarin ya? Udah ngangak menunggu ustazah ya. Lagi gikolianya, manolah ustazah. Allah karim. Ayah ya Bu, izin mohon maaf ya Bu, karena mana Ibu ketua, minta maaf secara khusus ya Bu, karena macetnya luar biasa Bu. Ini lokasi kita ini dekat betul dari rumah saya, ya dekat betul dari rumah saya. Tapi pas keluar rumah ke jalan raya macet, nggak bisa jalan. Ya, wah Anda ada lagi harapan. Padahal saya udah pergi lebih awal, karena kita tahu kalau hujan biasanya macet, betul ya? Biasanya tak pernah macet saya. Ceramah jam-jam segini biasa tak pernah macet. Tetapi, nah inilah yang terjadi. Qadarullah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Qadarullah saya tak bisa datang, dan lebih luar biasanya, saya maghrib di jalan baru saya pulang. Pulangnya saya putar lewat SKA. Jam 7.30 baru sampai rumah. Jauh kaji nampaknya. 7.45 saya baru sampai rumah. Oke, itu udah tidak rezeki kita, tapi alhamdulillah berdasarkan wasilah dari Ahlul Bait kita udah sampai di sini bertemu. Semoga bisa melepas dahaga menuntut ilmu kita yang kemarin tidak jadi. Nanti kan bulan depan saya hadir lagi insyaallah. Insyaallah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini pada sore hari yang berbahagia ini kita hanya akan membahas satu ayat, yang mana ayat ini kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah bisa menyelamatkan diri kita. Dan nanti saya akan kaitkan, karena kita sekarang sedang berada di bulan Syawal udah pergi meninggalkan kita. Hari ini 1 Zulqa'dah. Suara saya jelas nih? Hari ini adalah 1 Zulqa'dah. Jadi nggak ada cerita puasa Syawal lagi. Puasa Syawal sudah kemarin terakhir. Ini 1 Zulqa'dah. Saya jelaskan dalil, nanti saya kaitkan dengan bulan Zulqa'dah. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Cocok? Dalil ini kalau kita amalkan, sering saya sampaikan, kita ulang-ulang, kita ingat-ingat lagi, sehingga kalau kita mengamalkan ini insya Allah kita lebih baik. Dalam dalil dikatakan yang saya bacakan di awal tadi, ittaqullaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
Ini satu ayat tapi 3 poin yang luar biasa dahsyat untuk mengingatkan kita di bulan Zulqa'dah ini. Nanti saya kaitkan dengan amalan dan apa keutamaan bulan Zulqa'dah. Yang pertama, ittaqullah, perintah Allah Azza wa Jal. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kalau bahasa kita waktu SD dulu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Betul? Sederhananya gimana takwa itu? Bahasa sederhananya, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, berat atau tidak berat, segala perintah Allah kita kerjakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, berat nggak berat, segala larangan Allah kita tinggalkan walaupun dia enak. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Banyak orang yang takwa tapi pilih-pilih tempat. Contoh, kalau dia udah pergi haji, udah pergi umroh, ndak sholat dia di sini, di sana sholat dia, betul? Buka aurat dia di sini, di sana ditutupnya auratnya, betul? Nyampe sini tunggang langgang lagi jilbabnya. Berarti dia bertakwa kepada Allah, tapi tidak semua tempat, cuman di tempat tertentu aja. Itu berarti bukan orang yang bertakwa. Dia makanya kalau ada yang ngomong sama saya, "Kau cari menantu yuk di Mekah." Di Mekah tuh orang beriman semua. Bukan tandanya, walaupun salah satu asbabnya, betul ya. Nah tapi iman seseorang, takwa seseorang dihitung. Nyampai di Pekanbaru, dia masih tetap taat enggak? Karena bertakwa kepada Allah itu di mana-mana tempat, bukan 1-2 tempat. Saking susahnya nyari orang beriman, ada jemaah saya ngomong sama saya, "Ustazah, saya sholat saya dapat menantu mantap, ganteng, soleh. Solehnya kayak mana bu? Rajin dia sholat Jumat Ustazah. Sholat Jumat tuh ya rajin. Karena sholat Jumat takut dia kalau nggak pergi kan. Nah tapi mencari menantu yang ganteng soleh itu ukurannya apa? Adalah subuhnya. Kalau subuh dia rajin, kalau subuh dia taat, biasanya dia taat pada hari-hari lain. Karena subuh itu adalah jadwal sholat yang paling rumit. Makanya kenapa sholat fajar itu besar pahalanya. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Kenapa? Karena susah bangun subuh. Kenapa tahajud itu besar pahalanya? Karena susah. Betul ya? Jadi kalau mau cari menantu nanti, cari di masjid ada anak bujang, jemput pulang. Nah, iya bu ya. Nah, kalau dia rajin ke masjid subuh, biasanya dia rajin sholat lain. Karena bertakwa kepada Allah itu, ini suara saya jelas ya? Soalnya saya tidak bisa mendengar suara saya sendiri, aman ya? Oke. Jadi bertakwa kepada Allah semua tempat, nggak cuman saat sholat Jumat, di mana-mana tempat. Berapa banyak para suami-suami yang di luar ramahnya luar biasa, dengan atasannya, dengan sekretarisnya, dengan kawan-kawannya ramah. Istrinya dia ria-ria di rumah. Bukan suami ibu-ibu. Suami ibu-ibu baik semuanya. Tayu tanda boleh ya. Berapa banyak ibu-ibu yang dengan temannya ramah. Apa kabar Besti? Cipika Cipiki, I miss you. Ramah. Dengan temannya ramah. Di rumah suami dilawan-lawannya. Berarti tidak bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Yang lebih repot itu adalah anak muda. Tidak saya judge, tidak saya hakimi, tapi banyak kasus anak muda kalau dengan kawannya ramahnya luar biasa. Apa kabar? Kamu sakit ya? Nanti aku datang ya. Hati-hati loh jangan sakit lagi. Banyak minum yo 30 liter sehari. Aku nggak mau lihat kamu sakit. Selebeu. Orang tuanya sakit dia lewat-lewat aja. Dia tidak perhatikan. Nah ini tidak bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Saya itu jujur secara pribadi tidak suka ngelihat orang yang ramah di luar tapi dengan orang tua durhaka. Kalau ada orang yang harus kita ramahi, orang tua lah orangnya. Kalau ada orang yang harus kita traktir duluan, orang tua duluan. Karena itu orang dalamnya Allah.
idallah ridul walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Betul? Ini dengan teman-temannya ramah luar biasa. Tetapi kalau dengan orang tuanya dia banyak durhaka. Kecuali anak-anak kita semua insya Allah jadi anak soleh-soleha. Amin. Takwa itu semua tempat, Bu. Dimanapun. Kalau kita keluar rumah, nggak ada orang, tutup aurat. Walaupun nggak ada orang kita bertakwa. Nggak bisa tengok kiri kanan nggak ada orang, lantak salah, nggak bisa. Berarti tidak bertakwa dimanapun berada. Jadi kita ini kalau bisa sama. Apa yang dilihat orang di depan itulah kita. Jangan saat sendiri kita bermaksiat, saat rame-rame kita taat. Nauzubillah. Ini poin pertama. Jadi takwa dimanapun berada. Poin kedua, saya kaitkan dengan bulan Zulqa'dah. Lanjutan dari dalil tadi, yang pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Kan gitu kan? Yang kedua, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti, badal, ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Ganti setiap dosa dengan kebaikan. Kita tinggalkan dulu poin ini. Saya jelaskan sedikit tentang Zulqa'dah biar nanti nyambung. Cocok ya? Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah. Tanggal 1. Dalam 12 bulan ada 4 bulan haram namanya. Bulan apa namanya? Haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu ada 4 bulan. Pertama Zulqa'dah. Ini kita berada di dalamnya tanggal 1. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Salasun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau Rajab nanti bulan 7. Dia agak jauh sedikit. Jadi 3 bulan dari hari ini tanggal 1 Zulqa'dah. Saya jelaskan sedikit. Nanti ada kaitan dengan dalil yang tadi saya bacakan. Kita harus tahu ini kita berada di bulan apa ini. Di antara 12 bulan, ada bulan yang paling utama, yaitu bulan haram. Ini yang tadi saya sebutkan. Bulan haram ini, seperti Zulqa'dah, itu adalah banyak sekali keutamaan bulan ini. Sekedar informasi sekilas. Di bulan Zulqa'dah, ini Rasulullah paling banyak melakukan umroh dalam hidupnya. 4 kali umroh baginda Nabi di bulan Zulqa'dah. Sampai sini paham? Jadi kalau mau umroh banyak-banyaklah di bulan Zulqa'dah. Kalau mau nikah Burita, Syawal Burita. Kok Burita pula ya? Kalau mau nikah Syawal bagus. Ya. Kalau mau nikah bermenantu Syawal bagus. Tapi kalau umroh Zulqa'dah bagus. Keutamaan yang kedua, sebelum kita kembali ke dalil yang tadi, biar kita paham. Bulan Zulqa'dah ini adalah bulan di mana Nabi Musa alaihi salam ingin bertemu dengan Tuhannya di Bukit Sinai, Bukit Tursina di Mesir. Nah, ingin bertemu dengan Tuhan, kejadiannya luar biasa. Kalau kita ibadah gini-gini aja ya Allah, senang sekali Bu. Dulu para nabi memperjuangkan agama Allah gimana Bu? Ya sampai kehilangan haus. Ya Nabi Musa tuh ujiannya luar biasa. Nabi Musa itu dakwah di sekitar Mesir. Mesir itu negeri yang tandus. Bahkan sampai sekarang. Makanya ada satu tongkat Nabi Musa yang mukjizatnya mengeluarkan air. Betul ya? Apa kata Nabi Musa? Faqul nadrib bi'asakal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Qulu washrabu min rizkillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ketika Nabi Musa kehausan dalam berdakwah, apa kata Allah? Faqul nadrib bi'asakal hajar. Kau ambil tongkatmu, kau pukulkan ke batu. Tus. Enggak gitu bunyinya Bu. Pokoknya gitulah kira-kira. Ya. Bi'asakal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka muncul 12 mata air di sana. Dan saya udah lihat batunya itu. Saya udah lihat batu yang dipukul oleh Nabi Musa di negara Mesir yang bisa menghasilkan air. Bahkan ada sampai sekarang. Tapi tidak saya bawa pulang pula airnya, ya kan? Ada airnya sampai sekarang. Jadi Nabi Musa tuh luar biasa perjuangannya. Saya cerita supaya kita ngerti nih Zulqa'dah. Nabi Musa berdakwah di Mesir. Musuhnya siapa? Fir'aun. Rasulullah musuhnya siapa?
Abu Lahab, abu-abu. Ibrahim musuhnya siapa? Raja Namrud. Nah, jadi masing-masing nabi itu ada musuhnya. Nabi aja ada orang yang tidak suka. Masa kita mau semua orang suka sama kita? Mana bisa, bestoy? Gak bisa, gak asik hidup nih kalau gak ada haters, ya kan? Oke. Nah, ketika itu Nabi Musa, udah banyak orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Nabi Musa punya saudara kandung namanya Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu adalah saudara kandungnya Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa ingin pergi menghadap Tuhannya ke Bukit Sina, Bukit Tursina, Bukit Sinai di semenanjung Sinai. Lalu dia titipkan orang-orang yang sedang bertakwa tadi dengan Nabi Harun. Lebih kurang gini, Run, titip ya. Orang-orang yang udah hijrah nih titip ya. Nah ini pura-puranya nih, saya titip nih. Ya, dititip oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun. Lalu Nabi Musa berjalan kaki naik Bukit Tursina, Bukit Sinai. Saya sudah pergi ke Bukit Sinai itu. Latiah, ibu nggak usah pergi lagi. Nggak ada wajah-wajah, ini wajah sakit lutut semuanya ya. Bukit Sinai tingginya luar biasa, Bu. Iya, naik unta 2 jam. Apa ya? Naik unta 2 jam. Naik ke atas 4 jam jalan kaki. Iya kan? Pulang sakit lutut, sholat duduk. Di sana ada Goa Musa. Goa di mana Nabi Musa ingin melihat Tuhannya. Tapi nggak bisa dilihat. Tidak ada satu Nabi yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Musa? Allahumma arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan kepada aku di mana engkau. Tunjukkan kepada aku wujud engkau. Apa kata Nabi Musa? Lantarani, kau takkan pernah lihat aku. Walakin undur ilal jabal, tapi kau cukup lihat gunung-gunung ini. Kan banyak gunung-gunung yang banyak batu-batu. Cukup melihat siapa aku. Dan ketika Nabi Musa turun, dia nggak berhasil ketemu Tuhan setelah 40 hari 40 malam di atas. Ibu sanggup 40 hari 40 malam di atas? Nggak ada mall, Bu. Nah, ya kan masih ada keledai Arab Badui. Sewaktu turun, ternyata Nabi Harun meninggal dunia dan pengikutnya kembali ke ajaran agama Fir'aun. Bayangkan. Dan Nabi Harun dikuburkan di kaki Bukit Sinai. Ini terjadi pada bulan Zulqa'dah. Yang ketiga, ada kaitan dengan pertama tadi Zulqa'dah apa Rasulullah umrah berapa kali? 4 kali. Yang kedua, bertemunya Musa dengan Allah tapi tidak berhasil. Yang ketiga, menurut Ibnu Abbas di bulan Zulqa'dah ini adalah bulan nahi mungkar. At-Taubah ayat 36. Bulan di mana kalau kita meninggalkan dosa maka Allah lipat gandakan pahalanya. 3 bulan ini bulan pengendalian diri. Jangan berbuat dosa. Kan kita tahu dosa. Coba serentak. Wajib dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa. Ditinggalkan coba haram dikerjakan berdosa. Ditinggalkan berarti kalau meninggalkan haram dapat pahala? Dapat. Setiap ibu meninggalkan haram dapat pahala. Ibu mau gosip baru tengah enggak jadi, dapat pahala. Ibu baru mau melawan suami baru 1 huruf tahan, dapat pahala. Ibu masih mau ngomel, tahan, dapat pahala. Mau keluar rumah buka aurat, ibu tahan, ibu masuk, ibu ambil kerudung, dapat pahala. Meninggalkan dosa mendapatkan pahala. Dan yang pengen saya sampaikan, menurut Ibnu Abbas, kalau kita meninggalkan dosa di bulan haram, bulan ini, bulan depan dan bulan depan berturut-turut 3 bulan, itu pahalanya 10 kali lipat. Maka Zulqa'dah pada bulan haram banyak orang Arab yang duduk diam di rumah karena takut dosa. Tapi saya tidak yakin ibu-ibu duduk di rumah Zulqa'dah ya. Nah, diam, jangan berbuat dosa. Nah, makanya ibu-ibu nanti sampai di rumah coba catat apa-apa aja kekurangan kita selama ini. Catat. Ini untuk 3 bulan ke depan pengendalian diri. Ya Allah, saya banyak sedekah sih, tapi masih suka ria. Ya Allah, saya itu masih suka bantu orang, tapi kalau dia nggak balas, ambo sakit hati.
Itu dosa, Bu. Sekarang saya tanya, pernah nggak ibu berbuat baik sama orang, dia nggak bilang makasih, senyum pun nggak, masam aja mukanya? Sering. Apa dalam hati kita? Ancak aja nagia dari lahir, ya kan? Hanya saden. Bisa udah diagih lah itu. Pernah ya kita berbuat baik, Bu, ini ada rezeki sikit, dia masam aja mukanya. Lalu kita ngomong dalam hati, tak ku kasih besok lagi. Itu dosa. Duit keluar, pahala nggak dapat. Ini saya jelaskan. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha azah. Ibu nggak usah sedekah, Bu. Lebih baik daripada sedekah tapi menyebut dan memuji-muji sedekah kita. Pitih keluar, pahala nggak dapat. Duit keluar, pahala hilang. Ingat, kita tidak perlu balasan terima kasih orang. Nggak guna juga sama kita. Nih misalnya saya ngasih Bu Rita. Bu Rita, ini ada rezeki sedikit. Dia diam aja. Nggak ada sedikit pun terima kasih. Yang bahayanya ceritakan pula ke Kak Meli. Kak, Bu Rita udah saya kasih baik tapi dia nggak bilang makasih. Udahlah, saya nggak dapat pahala. Saya bergosip pula. Saya mau ceritakan kepada ibu-ibu. Nanti mulai hari ini di bulan Zulqa'dah, setiap kita berbuat baik ke orang, ngasih sayur ke tetangga, ngasih makanan ke tetangga, ngasih uang ke orang susah, jangan berharap ucapan terima kasih dari dia, karena setiap orang itu setiap orang itu berbeda. Ada orang-orang yang nggak ngerti, dia mengucapkan bahasa dan kalimat-kalimat makasih ya, baik kali, kalau nggak ada engkau entahlah aku nih. Calalalala, nggak semua orang bisa ngomong kayak gitu, Bu. Ada orang-orang yang memang nggak bisa berbahasa basi. Ada orang-orang yang memang nggak bisa berterima kasih, tapi dalam hatinya kita nggak tahu. Jangan-jangan ada doa. Paham? Nanti kalau mau berbuat baik, pokoknya jangan lihat respon orangnya. Karena saya sering dengar curhat, Ustazah, saya antarkan air kaleng ke rumahnya, dia ngomong gini. Ngomong apa dia? Taruh aja situ, sakit hati saya Ustazah. Cobalah Tuhan. Ini kenyataan ini. Curhat sama saya. Saya tak mau lagi kasih dia Ustazah. Ngapa? Saya antarkan air minuman kaleng. Taruh situ kata dia. Tersinggung saya. Lah pahala hilang. Saya bilang mau dia ngomong apa, ibu tetap dapat pahala. Kita nggak perlu ucapan terima kasih dari manusia. Apa sih manusia itu bisa balas? Nggak ada balasan manusia itu sedikit, Bu. Yang kita harapkan adalah balasan Allah. Nah itu dosa itu. Ya, jadi di bulan Zulqa'dah tinggalkan dosa. Ya, tinggalkan dosa. Catat nanti, ya Allah, saya masih sedekah tapi masih ria. Ya Allah, saya masih suka ngomongin orang tapi kan enak ya Allah. Saya masih suka melawan suami ya Allah. Saya masih suka mengeluh ya Allah. Ya Allah, saya ini belum rajin sholat subuhnya karena bolong-bolong. Catat dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Kalau ibu ini nggak ada dosa ini, sikit ya dosanya. Sikit ngomongin orang, sikit aja. Nggak ada ibu, nggak ada dosa. Ibu dosanya sikit aja Bu Ketua ya, sikit aja ibu dosanya. Nah catat, setiap orang punya dosa yang berbeda. Ya, nah catat dosa-dosa ibu kita itu, lalu kemudian kendalikan diri untuk tidak melakukannya di 3 bulan haram. Latihan pengendalian diri. Terus gimana kalau dilakukan juga? Nah ini pertanyaan berikutnya. Ada kaitan dengan ayat tadi. Ustazah, saya udah menahan diri untuk nggak melawan kalau suami marah. Tapi 3 bulan itu lama saja. Lama saja. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Saya menahan diri untuk tidak melawan suami. Tahan Bu. Tunda di bulan Safar. 4 bulan lagi. Enggak gitu juga ya. Nah kalau terlanjur juga ibu mengerjakannya. Misalnya berkomitmen keluar rumah nutup aurat. Komitmen gak mau ngelawan suami. Komitmen gak mau nyubit anak. Komitmen gak mau marah-marah. Kendalikan diri. Maafkan orang lain. Karena kita ngerti dalil bahwa orang beriman adalah orang yang mampu memaafkan walaupun dia mampu membalasnya. Nah itu orang yang baik. Dia bisa mengendalikan diri, gitu kan? Ada orang zalim, dia mampu balas, tapi dia memilih memaafkan. Cuman kan saya ini manusia biasa Ustazah,
tak semudah itu Ferguson, ya kan? Nah, terus kalau terlanjur gimana? Kalau terlanjur udah ditahan-tahan nih, suami ngomel, tahan. Dia ngomel lagi, tahan. Akhirnya ibu keluarkan juga. Udah seminggu Zulqa'dah ku tahan-tahan ya bang. Karena dengarkan pengajian ku tahan marahku ini. Tapi nggak sabar juga aku. Kata Pak Ustadz, sabar ada batasnya. Tambah lagi suaminya sombong, pakai dalil lain. Sombong di hadapan orang, sombong sedekah. Berantuk bertengkar ya. Lalu kemudian ketika ibu melakukan kesalahan, apa tadi dalil yang saya sebutkan? Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera ganti dosa itu dengan kebaikan. Contoh, misalnya tadi kan dosa-dosa kita HP. Apa tadi? Lupa saya dah. Oh, masih. Dosa-dosa kita. Ganti dosa-dosa kita. Oke, contoh. Ganti dosa kita dengan keburukan. Ya Allah, dengan kebaikan. Masih hidup rupanya si kawannya. Masih hidup ya, Bu. Atas dulu, Bu. Capcus. Ganti keburukan dengan iya tuh, kebaikan. Saya suka melawan suami ya Allah, catat. Tapi kan dia nyebelin orangnya, gitu kan. Setiap saya ngelawan suami, saya ganti dengan sholat duha 12 rakaat. Gitu caranya. Lah, kayak gitu caranya. Ya Allah, saya ini masih suka ngomongin orang. Setiap saya ngomongin orang, saya ganti dengan sedekah subuh 100.000 daripada piti kaluan cak diam lema. Gitu caranya. Ya Allah, saya komitmen keluar rumah nutup aurat. Sekali saya keluar rumah buka aurat, saya tahajud langsung 8 rakaat. Ya Allah, saya udah berjanji di bulan Zulqa'dah ini, bulan haram ini, untuk tidak bikin nangis anak saya. Sekali anak saya nangis karena kemarahan saya, maka saya ganti dengan puasa Senin Kamis di bulan itu berturut-turut. Gitu. Ganti supaya apa? Supaya keburukan kita itu dia bisa diimbangi oleh kebaikan kita. Jadi saya bilang di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kendalikan diri. Kalau udah terlanjur berbuat salah, maka ganti dengan kebaikan. Udah suruh pulang. Cek sound, udah awan. Nah, apa tadi lupa saya dah? Pokoknya gitu ya. Jadi nanti ibu catat masing-masing kesalahan ibu, dosa-dosa yang biasa dilakukan apa. Ketika dilanggar, tempel di kulkas itu. Oke, saya masih suka ngeluh. Sekali ngeluh sedekah 5.000 aja karena sering ngeluh nampaknya. Bangun tidur sakit-sakit badan lutut ngeluh lagi. Mau bikin sarapan, deapu ke dibuik koyo, ndeh juga lagi. Mau pergi ke pasar, maha-maha sadoyo ngeluh lagi. 5.000 aja bu sedekahnya bu, kan? Mau mencuci banyak cucian, mau menjemur panas berengkang Terdengar suara azan, cepat kali azan. Semua mati lampu, hantu PLN ni lah. Semua salah. Iya kan, malas saja terus. Itu kalau ngeluh, saya pokoknya kalau ngeluh, saya ganti. Sekali ngomong ngeluh, ibu hati-hati dengan kata-kata bu. Tidak boleh kita ngomong jelek-jelek. Ana inda zonni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Tidak boleh ngomong jelek-jelek. Pusing aku, bosan aku, malas aku, capek aku, pusing, aduh bingung, kayak gitu. Itu jangan diucapkan. Ibu-ibu di sini ada yang udah kenal saya sejak lama. Pernah nggak saya ngomong bingung, pusing saya? Nggak pernah. Karena itu kalimat negatif. Ya, hindarkan itu, nggak boleh. Baru sakit perut, ginjal mati besok pagi kok. Gitu kan. Jangan ngomong yang negatif-negatif. Iya kan? Nah, ganti tuh. Saya suka ngeluh. Setiap saya ngeluh, saya denda sedekah 5.000 aja lah. Ini nampaknya wajah-wajah masih tahan angus aduh ya.
Nah, gitu. Oke, yang pertama tadi ganti setiap bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua, ganti setiap dosa dengan kebaikan. Di bulan Zulqa'dah, meninggalkan dosa dapat pahala berlipat. Termasuk kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya berlipat. Makanya di bulan Zulqa'dah ini memperbanyak puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Kalau mau puasa Daud, booster di bulan Zulqa'dah. Kalau mau ganti puasa, qadha di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan dianjurkan memperbanyak puasa dalam hadis Nabi, ya. Perbanyak puasa, tapi puasa kita tidak boleh sama dengan puasa kawan-kawan kita yang tidak paham. Orang puasa aja dia. Kalau kita puasa dengan ilmu, pertama usahakan sahur. Yang kedua, kalau kita berpuasa, menurut Imam Nawawi, kita sepanjang waktu kita berpuasa, maka doa kita diijabah. Jadi kalau berpuasa, jangan nasi nengok-nengok jam, bilo bukoyo, jangan. Kalau lagi berpuasa itu banyak berdoa, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab banget. Ya, banyak doa. Dan insya Allah orang yang berpuasa akan dimasukkan ke surga Ar-Rayyan. Amin. Perbanyak ibadah. Ya, di bulan ini kurangi, kendalikan. Kalau nggak penting-penting kali nggak usah ngumpul-ngumpul lah. Cocok? Kumpulnya majelis taklim aja. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah. Kalau nggak siap dengerin curhat orang, jangan dengerin. Ini orang curhat sama kita banyak, kitanya nggak amanah. Kalau nggak siap, nggak ada ilmu, nggak usah banyak nanggapin. Aku mau curhat bu, ngapa? Tetangga kita tuh sombong kali. Iya, dia sama aku sombong juga. Jadi dosa. Kalau ngumpul keluarga nggak apa-apa. Yang penting jangan cerita tentang dia dan mereka. Cerita tentang kita aja, Besti. Ini kalau cerita tentang dia terus, tentang orang lain terus. Ada yang nanya, Ustazah, boleh nggak saya curhat ke kakak saya tentang mak saya? Saling curhat. Saya tanya, boleh nggak? Nggak dijawab. Boleh? Mau tahu jawabannya? Tergantung respon kawan bicara. Misalnya saya curhat, misalnya ibu curhat berdua. Kak, mama tuh begini-begini kak. Itulah mama tuh dari dulu kayak gitu. Cerewet kali dia. Tak mau dia dibilangin. Kan keturunan mama tuh kayak gitu. Jadi gosip dia. Jelas itu gosip. Dosa mutlak. Walaupun adik-beradik. Tapi kalau ibu cerita ke kakak ibu. Kak, mama itu kayak gitu kak. Udahlah dek, mama itu kan kita tahu. Kita maklumi aja lah. Nggak usah engkau bawa pusing pula. Kita maklumkan. Kalau bahasa Minangnya, Iwan Jinyo laluan dia wak. Nggak apa-apa wak pahami aja dia. Tuh baru mantap. Tapi siapa yang bisa merespon kayak gitu? Nggak semua orang. Siapa yang bisa merespon kayak gitu? Nggak semua orang kan? Makanya ada dalil fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bahwa tanyakan kepada orang yang paham kalau kita nggak paham. Jadi kalau mau curhat, curhatlah ke orang yang lebih tepat. Karena kalau tidak, dia akan menjadi ghibah. Paham ya? Bang, temanku itu jahat kali dia bang. Iya memang iya dek. Ghibah tuh. Tapi kalau temanku itu jahat kali dia bang, udahlah. Belum tentu dia kayak gitu. Pokoknya baik-baik aja, kalau ndak suka jangan berkawan. Jangan seuzon sama orang. Ndak ghibah itu. Nah kalau kita tokoh masyarakat, orang yang dikenal orang banyak curhat ke kita. Hati-hati menjawabnya, jadi dosa nanti. Aku kesal tuh sama ketua panitia. Iyo ndak tahu diuntung ketua panitia itu tuh. Ndak jadi dosa. Tapi kalau udahlah, biar aja lah. Yang penting nanti kalau memang salah kita tegur.
Makanya hati-hati memilih teman cerita. Kalau rasanya nggak sanggup dengarkan cerita orang, ya udah tanggapi ala kadarnya aja. Karena kadang-kadang orang curhat kita nggak ngerti caranya dia digibah. Clear? Tinggalkan dosa. Jangan. Saya lihat nih wajahnya udah maghrib menjelang isya. Sebagian di belakang ada yang tahajud menjelang azan subuh. Ya kan? Nggak bisa lagi. Harus tinggalkan. Kendalikan diri untuk tidak melakukan dosa. Latihan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan nanti di bulan Rajab. Oke? Terakhir, nanti kalau ada yang mau tanya boleh. Dalam dalil itu dilanjutkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Dengan semua manusia itu suka dihargai, betul? Tidak ada manusia yang suka direndahkan. Mau dia nggak sekolah, mau dia sekolah, mau dia profesor, mau dia orang tak sekolah, semua orang harus mendapat penghargaan dari kita. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Kita ini setara di mata Allah walaupun kita dari latar belakang yang berbeda. Jangan pernah menyakiti hati orang lain yang kita temui. Hati-hati, tahan diri, jangan menyakiti hati siapapun. Kalaulah harus disakiti, lebih baik kita yang disakiti orang. Kalau kita yang disakiti orang, harga diri kita naik, ujian kita bertambah meningkat, kita jadi kebal kepada masalah dan dapat pahala. Ibu jangan salah, orang yang gak disukai orang tuh mentalnya kuat. Tapi coba kalau sekali-kali cuman gak disukai orang, 3 hari 3 malam dia gak tidur itu. Padahal yang gak suka sama dia cuma 2 orang. Yang suka sama dia banyak orang. Jadi kalau kita dizolimi, bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita yang menzolimi orang, repot. Ujung-ujungnya kita berdosa. Dan kita akan pertanggungjawabkan di hari akhirat. Ingat, apa yang kita lakukan dengan manusia, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan cara yang baik. Apa yang tidak selesai di dunia, akan diselesaikan di hari akhirat. Baju kawan ibu pinjam tak ibu kembalikan, ganti di akhirat. Jilbab kawan pinjam yo, ndak ibu kembalikan, ganti di akhirat. Makanya kalau pinjam barang orang harus tahu orangnya. Ini pergi ke masjid, keluar masjid, tengok sendal orang mau ngambil wudu. Pinjam yo, iyo, ibu ngomong sendiri iyo. Orangnya nggak ada. Dipertanggungjawabkan di akhirat. Pinjam uang orang, ganti. Lebih baik ganti dengan uang daripada ganti dengan amal. Hati-hati bu, ngeri kita. Jangan sampai lidah kita ini membuat orang sakit hati, membuat air mata menetes. Coba kita cek, udah berapa banyak hati yang tersakiti karena kata-kata kita. Mungkin dia suami kita, mungkin dia anak kita, mertua kita, kakak kita. Seberapa banyak orang yang terluka akibat perbuatan kita. Berdoalah semoga Allah bukakan hati mereka untuk memaafkan lisan kita. Semua kezoliman yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Berhenti, kendalikan diri, jangan nyakitin siapapun sebisa mungkin. Kok sedih semuanya? Sedih. Semua oke. Sebisa mungkin, sebisa mungkin. Ustazah, oke. Aku nggak nyakitin orang, tapi aku yang disakiti. Nah, kalau ibu menjadi korban kezoliman, ini nampaknya banyak wajah korban di sini kan. Kalau ibu yang menjadi orang yang disakiti, ibu petakan dulu. Saya sering sampaikan, ketika kezoliman orang itu tidak berefek sama diri kita, nggak ngefek, udah ibu maafkan aja. Ngefek ustazah saya nggak tidur dibuatnya, itu bukan kata mereka, karena kita yang membuatnya gelisah. Sekarang gini bu, semua orang menyakiti kita, tapi nggak kita masukkan ke kepala kita. Kita jadi gelisah nggak? Nggak. Tapi sedikit aja orang ngomong masuk ke kepala kita. Kita gelisah nggak? Jadi gelisah itu bukan karena orang, karena kita yang tak pandai mengendalikan diri. Ya, jadi mulai slow down, santai. Hidup ini ada ujian, karena terkadang menantu nggak sesuai keinginan hati, kadang anak-anak masih melawan, karena suami masih nyakitin, kadang tetangga masih nyakitin. Biasa, kendalikan diri untuk tidak membalas. Bukan karena kita paling baik, tapi usahakan kita lebih satu level lebih beriman dibanding orang yang kita temui.
Jangan sikit-sikit balas, sikit-sikit balas. Jangan. Itu bukan orang beriman. Orang beriman tuh cool. Karena fokus dia bukan manusia. Fokus dia adalah Allah. Coba saya tanya sebagai penutup. Seandainya semua ibu-ibu ini suka sama saya. Ternyata saya orangnya tidak baik, tidak taat. Saya bisa masuk surga nggak? Ibu suka nih sama saya semua. Ngefans sama Ustazah Nela kece badai melampau. Ibu ngefans sama saya. Suka sama saya. Tapi ternyata saya maksiat. Saya berdosa. Saya bisa masuk surga nggak? Nggak bisa, walaupun di dunia ini orang sayang banyak sama saya. Tapi coba kita balik. Seandainya ibu semua tidak suka sama saya. Entah karena fitnah, entah karena apalah. Nggak suka sama saya. Ternyata saya baik. Saya soleha. Saya bisa masuk surga nggak? Bisa. Jadi nama baik itu penting nggak? Untuk gaya-gaya jadilah ya kan. Tapi nggak terlalu penting. Nggak terlalu untuk akhirat, impact akhirat. Nah jadi sebenarnya ibu tenang aja hidup ini bu. Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain kepada kita. Kita hanya akan diminta pertanggungjawaban atas diri kita. Yang penting kalau salah kita perbaiki. Kalau seandainya kita tidak salah, kita maafkan mereka. Ini baru jamaah saya, mantap. Jamaah saya harus cooling down, gak boleh gerasak gerusuk. Baru difitnah orang sikit gerasak gerusuk. Baru digosipin sikit gerasak gerusuk. Tak boleh terpancing emosi, kendalikan diri, latihan. Clear? Oke, insya Allah ini semua soleha. Oke, demikian dari saya. Semoga yang sedikit ini ada manfaat. Kita akhiri dengan doa. Tafadhol. Kasih Zah, ini Zah mungkin di luar ini, tapi mengenai haji Zah. Kalau kita udah mendaftar, kemudian melihat situasinya yang terlalu jauh untuk kita, terus kita minta uangnya. Mana yang sebaiknya Zah? Minta uangnya dibiarkan sampai kita ada 20 tahun lagi misalnya, atau kita minta kita lakukan ke umroh. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik saja. Ketika ibu sudah melakukan niat, lalu kemudian usia sudah misalnya 70, 20 tahun misalnya masih lama, ibu tarik itu kan dibolehkan. Lalu ibu ganti dengan umroh, nggak masalah. Rasulullah itu juga umroh kok, baru haji. Tetap dapat pahala kebaikan, yaitu pahala niat berangkat. Oke? Dan yang kedua, kalau ibu mendaftar dan berusaha dengan tulus niat karena Allah, nggak sampai ibu meninggal, sebagian ulama menyatakan tetap dapat pahala haji. Nah ini buat kawan-kawan kita yang umroh, yang haji, waktu haji haid dia. Apakah dia dapat pahala haji? Dapat nggak? Suatu ketika Sayyidatina Aisyah di tengah jalan berangkat haji haid, nangis dia. Apa kata Rasulullah? Engkau tetap dapat pahala haji karena haidmu bukan karena engkau, tapi atas qadarullah. Terserah aja ibu mau yang mana. Kalau mau nanti ibu umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala 1 kali haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi apa? Oh ya, bentar ya Bu. Gimana tanya Ustazah? Mana manusianya? Hah? Manyo? Nak nampak mak. Siap ibu. Yang ingin saya tanyakan tentang riba itu Ustazah. Ya. Kan udah kita terlanjur riba itu kan. Apa Bu? Riba. Ya kita ngapain? Kan udah sadar, udah terlanjur riba itu sudah sadar kita itu gimana caranya untuk memaafkannya. Itu kan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu terlanjur menggibahkan orang. Nah, ini dari keluarga Ahlul Bait nih. Kayaknya bukan nih pertanyaan bukan Ahlul Bait. Ini titipan dari semuanya kayaknya. Saya ini udah terlanjur menggibahkan orang. Sebelum saya bahas tentang dosa terlanjur menggibahkan, saya ulang lagi biar agak takut sedikit. Memang kerja saya kan nakut-nakutin orang. Kalau mak saya tanya, kemana nak? Pengen menakut-nakutin orang mak. Gibah ini dosa besar. Makanya ustadz-ustadz tuh kan sering banget ceramah tentang gibah di masjid kan. Gibah itu dosa besar. Contoh. Siapa nama Bu? Siapa nama?
Contoh yang sering saya contohkan ya, kita ulang lagi. Saya menceritakan kejelekan Bu Emma dengan Bu Rita. Bu Rita, Bu Emma tuh begini, begitu. Datang Bu Rita menjawab, yo benar tuh mah, katanya kan. Maka seketika saya sebut nama Bu Emma, seketika itu pahala kami transfer ke dia otomatis, cash. Persoalannya, gimana kalau kami berdua nggak ada pahala? Maka dosa kami yang akan kami transfer ke Bu Emma. Bu Emma dosanya yang akan dia transfer ke kami. Terbalik-balik Ustaz Jamal. Oke? Apakah cukup di situ? Tidak. Di akhirat nanti, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di akhirat nanti Allah akan suguhkan, maaf izin ya Bu, Allah akan suguhkan bangkai Bu Emma di hadapan saya dan Bu Rita. Lahman akhihi, bangkainya maitan akan disuguhkan di hadapan saya dan saya dipaksa memakan bangkai itu oleh Allah. Allah yang memaksanya. Fakarihtumuh, walaupun saya tidak suka dengan bangkai itu. Saya pastikan selagi kita belum bertaubat, di akhirat nanti kita akan makan bangkai-bangkai orang yang kita gibahkan itu. Ustazah, apa pula dosa? Kan benar itu salah. Ya, kalau itu benar salah makanya gibah. Kalau nggak benar fitnah jadinya. Apapun niat kita, gibah nggak boleh. Kita nasihatin orang dengan gibah nggak boleh. Nasihatin orang itu face to face. Nggak boleh buka aibnya di hadapan orang. Maka Imam Syafi'i pernah berkata, jika orang menasehatimu dalam diam, dia sedang menasehatimu. Kalau dia menasehatimu di hadapan keramaian, dia sedang menghinamu. Kita ini dihina atau sedang dinasehati. Ini saya nih menyebut, Bu Mary, duduk baik-baik Bu Mary. Di hadapan orang, ini contoh aja Bu. Aib Bu Mary terbuka, orang lihat Bu Mary semua, tak boleh. Guru kalau ada di sini, jangan coba-coba dengan siswanya, dengan apa, menghina dia. Walaupun dia salah di hadapan orang ramai, nggak bisa. Apapun niat kita, ini biar contoh saja buat yang lain, nggak bisa. Kita membuka aibnya di hadapan banyak orang. Islam itu indah Bu. Nah pertanyaannya adalah, gimana ceritanya kalau saya sudah terlanjur menggibahkan Bu Emma? Kan itu pertanyaan Bu. Maka kalau seandainya kita kenal, masih mending Bu, cari Bu Emanya, cuk, nggak gitu juga lah bunyinya kan. Bu Emma, maaf lahir batin ya Bu. Terus dia tanya, kenapa Ustazah? Diam, nggak usah ngomong. Kemarin aku gosipkan ibu habis-habisan dengan Bu Rita. Jangan, cukup mohon maaf lahir batin saja. Itu kalau kenal. Persoalannya saya menggosipkan orang yang saya nggak kenal. Artis cerai digosipkan, iya kan? Komentar di TikTok, di sosmed, Instagram, ada orang cerai selingkuh. Ya Allah, aku nggak menyangka ternyata dia begini. Shalalalala, dosa, ya kan? Maka kalau dia sudah tidak dekat dengan kita, maka kemana kita mau cari? Setidaknya kita bisa menguranginya dengan mendoakan Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosanya. Coba semuanya, Allahumma gfirli. Lagi. Allahumma gfirli walahum. Lagi. Allahumma gfirli walahum. Lagi. Lagi. Pintar anak mama. Itu. Makasih mama. Itu satu Bu, caranya Bu. Yang kedua, kompensasi. Sebutkan kebaikan orang yang kita gibahi itu. Nggak mungkin dia nggak ada baiknya. Syiarkan, sebutkan. Yang ketiga, kalau dia sudah meninggal, beramallah untuk dia. Entah umroh, entah baca Quran, doakan untuk dia. Entah kita sedekah, doakan untuk dia. Sebutkan kebaikannya Bu. Mendoakannya dia kan supaya sadar ya Allah tidak kebenaran. Karena yang kita gibahkan itu kan dia nggak tahu kan kita menggibahkan. Tapi kita berdoa, ya Allah kasih orang kesadaran. Di kita yang gibahkan dia, kok kita pula minta dia sadar? Oh kita, oh maksudnya? Ya, orang yang disadari itu. Oh ibu, maksudnya berarti nggak nyambung tadi pertanyaannya ya? Maksudnya saya yang digibahi? Oh gitu. Oke, dia gosipkan kita.
Kita gibah dia ke orang lain karena kita sakit hati dibuatnya. Terus Oh, berdoa dia, ya Allah berilah kesadaran pada orang. betul pertanyaannya gitu, yakin tuh. Saya kayaknya ya. Saya sakit hati sama orang begitu Bu. Lalu saya curhat kepada orang lain gitu. Lalu pertanyaannya, kan saya ghibah itu. Terus sholat ibu nih. Terus sholat saya. Berilah petunjuk. Ya Allah, orang yang menggibah. berilah petunjuk. Betul. Betul. Ya Allah, hancurkan dia. Jangan gitu. Ya Allah, bukakan hatinya. Ya, untuk bukakan pintu hatinya. Bila perlu baca ini Nek, kalau nenek hafal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Panjang betul. Gini aja lah. Ya Allah, tunjukkan kepada dia benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Gitu, bagus, bagus. Ya, jadi kalau kita yang disakiti cukup ucapkan itu aja. Terus kalau kita disakiti kita boleh curhat nggak ke orang? Hah? Boleh nggak Bu? Saya disakiti misalnya, saya curhat ke orang kalau saya disakiti, boleh nggak? Boleh, tapi pastikan tempat curhat kita bisa memberi solusi. Ya, ingat ya Bu, ada 4 hal yang nggak boleh kita ceritakan banyak-banyak. 1, tidak boleh ceritakan mimpi besar kita Bu, karena akan banyak orang yang menghalanginya. Yang kedua, jangan ceritakan rencana kita. Banyak orang yang akan menghentikan langkah kita. Jadi kita nih harus jadi orang yang rentaknya nggak dibaca. Bingung orang lihat kita, kok bisa ya dia kayak gini. Yang ketiga, jangan ceritakan kesedihan kita kepada banyak orang. Karena banyak orang itu bukan ingin membantu, malah senang dengan kesedihan kita. Yang keempat, jangan ceritakan tentang masalah kita. Karena semakin banyak orang yang tahu masalah kita, semakin dia jadi nggak jelas, makin melebar masalahnya. Clear ya? Jadi jangan banyak cerita aja ke orang yang penting. Anak mau masuk polisi, jangan ceritakan satu komplek. Oh ya, anakku mau masuk tes polisi, datang orang tak baik, ndak karena do to do. Masuk polisi tuh bayar tuh. Pergi ke anak, ndak usah lagi masuk polisi. Ngapa kata tetangga mama bayar tuh? Dah mati harapan anak kita. Anak kita baru masuk kedokteran, cerita ke orang yang tak betul. Ndak ada tuh kedokteran tuh mahal biaya prakteknya tuh. Iyo juga yo. Cerita ke anak, jangan lagi masuk kedokteran nak. Putus sekolah tuh nanti nak. Banyak mimpi yang saya pastikan akan mati kalau kita cerita kepada orang yang tidak tepat. Maka banyak diamlah, privat lah. Oke? Saya S1, S2, S3 saya. Tidak ada yang tahu satupun kapan saya ngerjakan skripsi teman-teman saya. Teman-teman saya tidak tahu. Mereka sibuk main, saya kerja aja. Saya ngerjain. Tesis, mereka main-main, saya kerjain. Disertasi, mereka main-main, saya ngerjain. Kalau saya bilang, saya lagi nulis nih, bab 1, bab 2, apa katanya? Santai aja napa, Nel? Nikmatilah masa muda nih. Nggak jadi saya ngerjain jadinya. Nah, jadi tiba-tiba tuh kita udah tamat aja. Tiba-tiba tuh kita udah sukses aja. Tiba-tiba tuh anak kita udah sukses aja. Nggak banyak orang yang akan menghalanginya. Pernah rasa kayak gitu kan? Cerita ke orang patah. Cerita ke orang patah. Kayak gitu. Clear ya? Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan di suatu kelompok ini orang gosip kan sekarang. Kita berada di situ, tapi kita nggak komen. Apakah kita berdosa juga? Ustazah, Ustazah, ini ada satu kelompok orang lagi ngumpul satu kelompok Ustazah. Lalu kita nggak cerita-cerita Ustazah. Ini kumpul nih, dia gosipkan orang. Saya cuman dengarkan aja Ustazah. Apa saya berdosa? Dosa nggak? Mendengar harusnya pergi dari sana. Mendengar dosa nggak? Dosa. Menikmati cerita seru. Nah, tapi kita diam aja di sana berarti dosa. Baik, ada dalil idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kesalahan, harusnya kita tidak diam. Harusnya kita menegur, tapi tunggu dulu.
Jadi ada beberapa pilihan kalau ibu sedang berada di tengah orang-orang yang bergibah. Pilihan yang pertama adalah ibu sebutkan kesalahan orang yang dia kelebihan orang yang dia gibahi. Itu satu. Nggak mampu saya saja, nanti saya sebutkan kelebihannya, dibantahnya, dibilangnya kau aja nggak tahu. Nggak siap mental saya saja. Mental saya lembut kali kayak kerupuk. Oke. Lakukan yang kedua. Ibu alihkan pembicaraan. Saya kalau ngalihkan pembicaraan nggak bisa. Saya ide-ide saya itu nggak ada saja. Oke. Lakukan yang ketiga. Pergi dari mereka. Kayak mana pula saya mau pergi saja. Masa ke kamar mandi terus saya pergi? Lakukan kalau nggak bisa 1, 2, 3. Saya punya saran, berhenti berkumpul dengan orang yang seperti itu. Itu cara paling aman. Kalau saya andai ada waktu saya ngumpul juga. Tapi alhamdulillah saya sudah mampu melakukan itu. Kalau ada kawan saya bergibah saya candain, giveaway, ketawa semua. Tapi ibu mampu nggak? Giveaway, oh ceramah kau katanya nanti kan susah. Kalau saya, teman-teman saya, ada Ustazah Nela diam. Oh Nela datang diam. Udah ngerti. Pokoknya saya alihkan pembicaraan tuh yang bermanfaat. Karena sudah terbiasa. Nah kalau ibu tidak terbiasa, lebih baik jangan kumpul dengan orang itu. Kita punya kawan-kawan semua nih ahlu surga ini. Ya, kita inilah kawan-kawannya nih. Semoga yang ini nanti masuk surga ya. Oke, ya. Jangan sekedar mendengarkan apalagi mengganggu. Yo, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazinnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus